ingkari dosanya, nasihati orangnya, dan kemudian tutupi aibnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini adalah salah satu di antara 42 hadis yang menjadi pilihan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang masyhur, yaitu Al-Arba'un An-Nawawiyah. Sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan, kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir fa qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala laqad sa'altani 'an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar wa salatul rajuli fi jawfil lail. Qala thumma tala qawluhu ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'amudihi wa dharwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad.
Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fa akhadha bilisanihi qala kuffa 'alayka an hadha. Kuffa 'alayka hadha. Faqultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala thakilatka ummuk ya Mu'adz. Wahal yakubbun nas wahal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Jamaah Jumat rahimakumullah, berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menceritakan, dulu saya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar, dan ketika pagi hari datang saya bersama beliau sangat dekat berdua, dan kemudian kami sedang berjalan. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku dengan satu amalan yang memasukkanku ke surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkanku dari nerakanya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu telah bertanya tentang pertanyaan atau perkara yang sangat besar, dan sesungguhnya perkara tersebut sungguh-sungguh akan mudah untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepadanya. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan perkara-perkara tersebut yang dengannya seseorang bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari nerakanya. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau menyembah Allah dan engkau tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau haji ke Baitullahil Haram. Bersabda Nabi Muhammad SAW, maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menerangkan pintu-pintu kebaikan tersebut, as-saumu junnah. Salah satu di antara pintu kebaikan adalah berpuasa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un nar, kama yudfi'ul ma'un nar. Kemudian sedekah, dia menghapuskan kesalahan dan dosa seperti air bisa memadamkan api. Pintu kebaikan yang kedua adalah sedekah. Kemudian wa salatul rajuli fi jawfil lail, dan salat malam seseorang di tengah malam, yaitu salat malam. Maka pintu kebaikan berikutnya adalah salat tahajud. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tadarru'an wa khufya. Lambung-lambung mereka kering jauh dari ranjang-ranjang mereka karena mereka sedang salat. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menginfakkan dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa dharwati sanami. Maukah kamu wahai Mu'adz, aku kabarkan tentang pokok perkara dan juga kemudian pilarnya dan juga kemudian puncaknya. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, saya ingin tahu apa itu pokok perkara, apa itu pilarnya, dan juga apa itu puncak dari perkara tersebut. Kata Nabi Muhammad SAW, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihad. Bahwasanya pokok perkara yang dimaksudkan perkara di sini agama yang dengannya datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokok perkara yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang adalah agama Islam itu sendiri, dan pilarnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Maukah kamu aku beritakan tentang perkara yang meliputi semua hal tersebut, inti dari semua hal tersebut? Kemudian tentunya Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Bala ya Rasulullah, ya Rasul, aku ingin tahu apa intinya." Kata Nabi Muhammad SAW, "Kuffa alaika hadha." Sambil Nabi Muhammad SAW memegang lidahnya dan mengatakan, "Kuffa alaika hadha." Jagalah ini untukmu. Maksudnya jagalah lisanmu, hati-hatilah berbicara. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa lisan kita?" Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu mengatakan bahwasanya apakah kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa lisan-lisan kita, kata Nabi Muhammad SAW, bahkan atau bukankah karena lisan mereka lah kemudian mereka diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, tersungkur mereka, terjerembab mereka, diseret mereka di atas hidungnya, kecuali karena hasil panen, kecuali karena buah dari lisan-lisan mereka. Tentunya perbuatan-perbuatan yang buruk berkaitan dengan lisan. Perkara yang paling banyak yang dengannya memasukkan seorang ke neraka Allah Subhanahu wa taala adalah dosa kemaluan dan dosa lisan. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Perkara yang sangat kita perhatikan. Karena subhanallah kita dapati di masyarakat kita sekarang, dosa-dosa lisan, penyakit-penyakit lisan itu menjadi sangat biasa. Entah itu ghibah, menggunjing, entah itu namimah, mengadu domba, entah itu memfitnah, berkata dusta atas seseorang. Ini menjadi perkara yang sangat biasa. Tidak berlaku untuk perempuan saja. Perempuan iya, laki-laki pun sama. Ketika menggunjing orang sepertinya kok biasa saja di zaman ini. Bisa dengan lisan langsung, bisa dengan tulisan di zaman ini di grup-grup WhatsApp, bisa kemudian dengan postingan. Perkara yang sangat biasa sekali dilakukan oleh sebagian orang di zaman kita sekarang ini, yaitu menggunjing orang, mengadu domba orang, berkata dusta atas seorang. Ini salah satu di antara dosa lisan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidaklah mereka masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali hasil panen dari dosa lisannya sendiri. Dan betul-betul jamaah sekalian rahimakumullah, lisan atau lidah tak bertulang membuat ia ringan kemudian mengatakan aib seseorang, membongkar aib seseorang. Bahkan bisa jadi seorang tersebut adalah mungkin pimpinannya, ustadznya, orang tuanya, saudaranya, temannya. Bahkan terkadang dia sadar bahwasanya ini adalah ghibah. Dia sedang menggibah. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal ghibah?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian mereka mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kata Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah definisi ghibah. Kata beliau SAW, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Kemudian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, in kana fihi ma aqul." Jika yang aku katakan betul-betul memang ada padanya, aib tersebut, kekurangan tersebut betul-betul ada padanya, kata Nabi Muhammad SAW, itulah ghibah. Ikhtabta. Itulah inti ghibah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai. Entah kekurangan mungkin pada fisiknya,
kekurangan pada finansialnya, kekurangan apapun yang ada padanya, yang jika diketahui orang lain dia malu, yang jika diketahui oleh orang lain dia tidak suka. Jadi kata para sahabat, jika yang saya sebutkan wahai Rasul nyata betul-betul ada padanya, itulah riba. Kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak sukai untuk diketahui orang. Dan jika kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada padanya, maka kamu telah berdusta. Dua-duanya salah. Dan dua-duanya adalah penyakit lisan. Yang kembali kita sebutkan di sini bahwasanya ini perkara yang biasa sekali terjadi. Entah itu laki-laki, entah perempuan, di perkumpulan apapun dan dimanapun. Perkumpulan yang langsungkah atau kemudian lewat online kah? Ringan sekali seorang kemudian menyebutkan aib orang lain. Aib yang kita ingin maksudkan di sini adalah betul-betul satu dosa yang dilakukan oleh saudara kita atau siapapun orang di sekitar kita, di mana orang tersebut masih malu ketika dosanya ketahuan, di mana orang tersebut masih menutupi dosanya. Kita tidak bahas orang-orang yang kemudian mereka terang-terangan dengan dosanya, itu tidak kita bahas. Karena berkaitan dengan pelaku dosa terbagi menjadi dua. Ada orang yang malu ketika melakukannya, malu kalau ketahuan orang, masih sembunyi-sembunyi. Dan ada orang yang kemudian terang-terangan dengan dosanya, tidak malu-malu dia memamerkan, memperlihatkan dosa yang dia lakukan. Orang-orang yang memperlihatkan dosanya, bahkan bangga dengan dosanya, dibicarakan pun bukan bagian dari riba karena dia memperlihatkannya. Dan sangat kita takutkan orang-orang yang seperti ini tidak diampuni dosanya. Kata Nabi Muhammad SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni, akan diampuni dosa-dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan dengan dosanya. Ingat, ini bukan bahasan kita. Bahasan kita adalah saudara kita yang punya aib, dia punya dosa, tapi dia melakukannya masih menutupi, dia melakukannya masih malu jika ketahuan. Qaddarallah, kita tahu. Inilah yang menjadi bahasa. Hati ini luar biasa, ingin sekali menyebarkan aib seorang ketika kita mengetahuinya. Apalagi misalnya na'udzubillah seorang betul-betul dia memata-matai saudaranya, mencari info tentang saudaranya, siapapun Anda, siapapun kita. Jangankan kita, ketika kita berusaha mencari aib seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, baca semua buku literatur tua, ingin mencari aib seorang sahabat, niscaya kita akan temukan. Tapi manfaatnya untuk apa? Tidak bermanfaat pun untuk kita sedikit pun. Bahkan yang kita dulang adalah dosa karena mereka sudah Allah Subhanahu wa taala ampuni. Artinya, jika seorang sahabat saja dengan usaha yang keras kita mata-matai, kita cari, kita baca, kita telah semuanya, kita akan dapatkan aib mereka, apalagi kita. Sementara saja kita memata-matai saudara kita, kita akan dapatkan aibnya. Tapi bahasan kita tidak memata-matai. Terkadang kita mengetahui begitu saja bahwasanya saudara kita memiliki aib, dia melakukan satu dosa, tapi kita tahu dia melakukannya masih memiliki rasa malu kepada Allah, masih memiliki rasa takut kepada Allah, masih malu jika itu ketahuan oleh orang lain. Inilah bahasan kita. Teman-teman kita yang seperti itu, saudara-saudara kita yang seperti itu, bahkan mungkin kita orang itu, harus ditutupi aibnya. Berlaku kaidah al-wala wal bara di sini. Ada orang-orang yang kita berlepas diri dari mereka secara mutlak, kafirin, musyrikin, sebagian kaum muslimin yang melakukan dosa besar, tapi dosanya membuat mereka kufur, sudah diingatkan dan mereka lanjut dengan dosanya, kita berlepas diri secara mutlak. Ada orang-orang yang kita loyal kepadanya, cinta kepadanya, mutlak, kaum muslimin yang melakukan syariat Islam, menghidupkan syariat Islam, maka mereka layak mendapatkan loyalitas dari kita mutlak. Tapi orang yang ketiga, al-mu'minul 'asi, seorang mukmin tapi pelaku maksiat, mungkin saudara kita, mungkin kita orang itu.
Maka berlaku juga praktik al-wala wal bara. Di satu sisi kita berlepas diri darinya karena dia melakukan dosa, tapi di sisi yang lain kita cinta kepadanya karena dia seorang muslim. Maka prakteknya, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika qadarullah datang seperti itu saja, kita mengetahui kemudian aib saudara kita berkaitan dengan dosa yang dia lakukan, tapi kita sudah timbang-timbang. Dia ini masih takut Allah, dia ini masih malu kalau ketahuan orang, dia masih malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingkari dosanya, nasihati orangnya, tutupi aibnya. Kami ulang, ingkari dosanya, nasihati orangnya, dan kemudian tutupi aibnya. Karena siapapun di antara kita pasti punya aib. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma minkum min ahadin illa walahu dzambun ya'taduh." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti punya satu dosa yang sering dia ulang-ulang. Bisa jadi kemudian di pengulangan kesekian saudara Anda tahu, di pengulangan kesekian teman-teman Anda tahu. Maka ketika kita menutupi aib saudara kita yang kita ketahui, suatu saat aib kita pun akan ditutupi oleh yang lain. Kama tadinu tudan. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang sama yang akan Anda dapatkan. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Standar 1:1 tidak berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena seharusnya ketika kita menutupi aib saudara kita di dunia, Allah tutupi juga dong aib kita ketika di dunia. No. Standar 1:1 tidak berlaku untuk Allah. Anda tutupi aib saudara Anda di dunia, Allah tutupi aib Anda di dunia dan di akhirat. Bukan malah kemudian menyebarkannya. Bukan malah kemudian menyebarkannya ke khalayak. Walaupun tentunya jamaah sekalian rahimakumullah, dengan pertimbangan yang kedua, ketika kita tahu aib saudara kita, dosa yang dia lakukan, betul dia masih malu kepada Allah ketika melakukannya, dia masih takut kepada Allah ketika melakukannya, dia malu kalau dosa tersebut ketahuan orang lain. Tapi kalau kita timbang-timbang, ketika kita tidak membongkarnya, dia akan lanjut dengan dosa tersebut, bahkan mungkin akan bermadarat mungkin kepada orang lain dosa tersebut. Kita boleh membukanya, tapi dengan syarat hanya kepada orang yang amanah. Orang yang amanah yang kemudian memiliki power atas orang tersebut. Jika dia seorang istri, beritahu suaminya, karena suami itu punya power atas istrinya. Jika dia seorang anak, laporkan kepada bapaknya, karena bapaknya itu punya power untuk anaknya. Jika dia adalah seorang karyawan, laporkan pada pimpinannya. Jika dia adalah seorang ustadz, laporkan kepada mudir pesantrennya. Pertimbangannya adalah bahwasanya bisa jadi dosa ini kemudian berimbas buruk pada orang lain. Tidak asal kita membukanya, tidak asal kita membongkarnya, kecuali kepada orang yang betul-betul amanah dan memiliki power untuk membenahi, membenarkan. Suami untuk istrinya, orang tua untuk anaknya, dan kemudian pimpinan kepada bawahannya. Tidak kesembarang orang kemudian kita menyampaikan, maka nanti jatuhnya ghibah juga. Wallahu a'lam bishawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Kenapa kita harus menutupi aib saudara kita dengan pertimbangan yang pertama disebutkan di khutbah pertama tadi? Karena kehormatan seorang muslim itu luar biasa agung. Kenapa kita harus menutupi aib saudara kita? Di mana kita tahu bahwasanya dia melakukan dosa tersebut masih takut kepada Allah, masih punya rasa malu kepada Allah, malu kalau ketahuan orang. Kita yang punya pertimbangan itu. Kenapa kita harus tutupi? Karena kehormatannya harus kita jaga. Karena kehormatan seorang muslim itu luar biasa agung. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia berbicara kepada Ka'bah. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ma a'zamaka wa a'zama hurmataka wal mu'minu a'zamu hurmatan 'indallahi minka." Kata beliau radhiyallahu anhu, betapa agungnya engkau, hai Ka'bah. Betapa agung kehormatan engkau, hai Ka'bah. Dan seorang mukmin kehormatannya jauh lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kehormatanmu, hai Ka'bah. Kita tahu bagaimana Ka'bah, bagaimana kemudian kaum muslimin menghormatinya, memuliakannya, bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad mereka juga menjaganya. Berkata Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau bahwasanya kehormatan seorang muslim yang harus kita jaga ini lebih mulia, lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Satu athar yang cukup untuk kita agar semua kita sadar bahwasanya ketika kita mendapati aib saudara kita, kita tahu bagaimana aslinya saudara kita, maka kewajiban kita untuk menutupi aibnya, karena suatu saat kita juga mungkin ketahuan aib kita dan saudara kita akan melakukan hal yang sama. Bukan untuk kemudian lanjut melakukan kemaksiatan tersebut, tidak. Makanya disebutkan kaedahnya, ingkari maksiatnya, nasihati orangnya agar dia berhenti dari maksiat tersebut, dan kemudian tutupi aibnya, berharap dengannya kemudian dia berhenti dari dosanya tersebut. Belum lagi kemudian sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, pahala untuk orang-orang yang menutupi aib saudaranya. Di khutbah pertama tadi kita dapatkan salah satu di antaranya. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, "La yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah." Tidaklah Allah menutupi aib seorang hamba di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutupi juga aibnya nanti di hari kiamat. Karena siapapun orang di muka bumi ini bisa kita kelabui. Pasangan kita, orang tua kita, mertua kita, teman kita, paman bibi, semua orang bisa kita kelabui, kita bisa acting. Gampang. Tapi subhanallah, tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan tercatat. Tidak terlewat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan tercatat. Dan sangat mungkin Allah Subhanahu wa taala membongkarnya nanti di depan khalayak ramai di padang mahsyar. Betul, ketika di dunia tidak ada yang tahu, bahkan mungkin pasangan kita tidak tahu, tapi kelak di hari kiamat Allah bongkar semuanya. Bagaimana aslinya kita, bahwasanya ketika di dunia kita hanya acting. Sesuai dengan firman sabda Nabi Muhammad SAW berkaitan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menutupi aib seorang muslim, di mana ketika di dunia dia menutupi aib saudaranya. Perhatikan kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Innallaha yudnil mu'mina yaumal qiyamah fayadhu 'alaihi kanafahu wa yasturu fayaqul أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي ربي حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيؤتي كتاب حسناته."
Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat akan mendekati seorang hamba dan kemudian membawakan buku catatannya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu dosa kamu yang ini? Tahukah kamu dosa kamu yang itu? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Karena di hadis yang lain disebutkan bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis bitaqah. Seorang hamba itu Allah perintahkan untuk ngecek betul nggak semua catatan ini. Adakah para malaikatku mencatat dan menzolimi kamu? Dia mencatat satu dosa kamu tidak lakukan. Coba cek. Allah Maha Adil. Jadi Allah bertanya ini bukan berarti Allah tidak tahu. Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada hambanya. Tahukah kamu dosa kamu yang ini? Tahukah kamu dosa kamu yang itu? Di malam ini, di bulan itu, di tahun ini, subhanallah, semua tercatat rapi. Kemudian hamba ini mengatakan, ya Allah, saya tahu. Semuanya tercatat lengkap. Bahkan mungkin dosa-dosa yang sudah kita lupakan. 10 tahun lalu, 1 tahun lalu, bulan lalu, pekan lalu, tadi malam. Tahukah kamu dosa kamu yang ini? Tahukah kamu dosa kamu yang itu? Dan hamba ini mengatakan, ya Allah tahu. Dan dia mengakui semua dosa-dosanya. Dan bahkan dia mengira bahwasanya dia pasti binasa celaka lawang dosa semua. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma. Ketika di dunia sudah aku tutupi untukmu dosamu, aibmu, dan sekarang dosamu aku ampuni. Subhanallah. Pahala demi pahala yang didapatkan oleh seorang yang ketika di dunia dia menutupi aib saudaranya. Bagaimana Anda memperlakukan orang lain, begitulah perlakuan yang sama yang insya Allah Anda akan dapatkan. Anda tutupi aib saudara Anda dengan pertimbangan yang tadi, orang lain juga akan menutupi aib Anda nanti suatu saat. Dan yang terakhir, berkaitan dengan orang-orang yang suka membongkar-bongkar aib saudaranya. Padahal pertimbangannya jelas. Harusnya dia mengingkari dosa tersebut. Dia menasihati temannya tersebut. Dan menutupi dosa tersebut. Ini malah tidak. Mengingkari tidak, menasihati tidak, tapi membongkar iya. Subhanallah. Siapapun di antara kita pasti berdosa. Siapapun di antara kita mungkin jatuh ke jurang yang sama. Kalau bukan saudara sama muslim, siapa lagi kemudian yang akan menolong? Bukan malah membongkarnya, menghancurkannya, kehormatannya habis, kehormatannya jatuh, kehormatannya hancur. Perhatikan. Dan dengan ini kita tutup khutbah. Dan ini ancaman untuk orang-orang yang membuka aib saudaranya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau SAW, ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil imanu ila qalbihi la tu'dhul muslimin wala tu'ayyiruhum wala tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al-muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man yattabi'illah awratahu yafdahu walau fi jawfi rahlih. Kata Nabi Muhammad SAW, hai segenap kaum muslimin, man aslama lisanahu, lisannya yakni selamat, tapi kemudian tidak masuk ke dalam hatinya. Sudah masuk Islam tapi belum menghujam ke dalam hati. Sering ngaji, ikut ngaji sana sini, rajin ngaji sana sini, banyak ilmu dapat sana sini, tapi lisannya masih buruk aja. Dan ini fenomena kita dapatkan. Bingung kita kenapa? Ikut kajian-kajian sunnah, kajian-kajian akidah, kajian-kajian tauhid, yang seharusnya kajian akidah, kajian tauhid berimbas baik pada akhlaknya. Ketika kita masuk ke dalam Islam ini, harus masuk secara menyeluruh ke dalam hati ini. Kulli ina'in bima fihi yandahu, disebutkan dalam kuat bahasa Arab, setiap ketel akan mengeluarkan isinya. Isinya susu, keluar susu. Isinya air putih, keluar air putih. Isinya comberan, keluar comberan.
Jangan sampai kemudian kita hanya casingnya saja bagus, tapi na'udzubillah aslinya buruk karena itu muncul dari dalam hati. Untuk yang sudah masuk Islam, kata Nabi Muhammad, tapi kemudian belum masuk semuanya itu ke dalam hatinya. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mengganggu kaum muslimin, menyebutkan aib kaum muslimin, mencari-cari aib kaum muslimin. Karena sesungguhnya barang siapa yang mengikuti mencari-cari aurat atau aib saudaranya muslim, Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti aib dia, dan barang siapa yang Allah ikuti aibnya, Allah akan membongkarnya walaupun dia di dalam rumahnya. Kita santai di rumah kita, enggak ngapa-ngapain, tapi inilah balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membongkar aib kaum muslimin. Dengan pertimbangan yang tadi, yang seharusnya kita ingkari dosanya, kita nasihati orangnya, dan kita tutupi aibnya. Ini malah tidak, diingkari tidak, dinasihati tidak, malah dibongkar. Dan kita pasti punya aib. Dan kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang membongkarnya, siapapun tidak bisa menghalanginya. Na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf semoga bisa dimaafkan. Semoga siapapun di antara kita yang hadir di sini dan juga mungkin kelak akan menyaksikan di videonya, betul-betul menjaga lisannya agar kemudian tidak berkata-kata kecuali yang baik, dan tidak berkata-kata dengan perkataan yang buruk, entah itu dengan ghibah atau namimah atau fitnah, yang semuanya akan menghantarkan seorang na'udzubillah kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.